Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, ketemu lagi sama kita di program podcast Ramadan bersama SMK PGRI 2 Sumedang. Episode kali ini merupakan episode terakhir program podcast Ramadan tahun 2021 bersama SMK PGRI 2 Sumedang. Mohon doanya, semoga kita dapat terus berkarya untuk kemajuan SMK PGRI 2 Sumedang, khususnya dan umumnya bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi yang akan kita bahas bareng-bareng. Saya Eprian Dewi Arofatur Rijal dan rekan saya Reisa Deliani, selama beberapa waktu ke depan, kita akan menemani kalian di bulan puasa yang penuh berkah ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. dan follow juga Instagram kita @smkpgri2_smd dan akun TikTok kita @smkpgri2 Sumedang. Episode ke-6 kita masih spesial nih bersama grup PAI. Pasti deh, semua warga PGRI 2 Sumedang sudah kenal lagi sama narasumber kita kali ini. Ya siapa lagi kalau bukan Ibu Diana Nurmalinda SAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi bersama Ibu di episode ke-6 kali ini. Ya, sama-sama Ibu juga senang sekali ya bertemu lagi besok terakhir. Iya. Kapan-kapan dong Bu kita bukber. Boleh. Besok ayo. Besok, Kita bikin sekarang kolak, Bu. Iya. Kita bikin kolak ya ditemani sama Reisa ya. Materi yang akan kita bahas hari ini apa Bu? Materi yang akan kita bahas sekarang ini yaitu tentang mengenai ikhlas. Subhanallah sekali materinya. Langsung saja kita persilahkan untuk memberikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas di sini mungkin masih ada banyak sebagian orang masih ada yang sulit membedakan antara ikhlas dan ridho. Bahkan bisa jadi ada juga yang beranggapan antara ikhlas dan ridho itu sama artinya, hanya beda huruf dan pengucapannya saja. Pada dasarnya ikhlas dan ridho memang hampir sama artinya, tapi bukan berarti kita bisa menyamakan arti kedua kalimat tersebut. Ridho dan ikhlas adalah dua hal yang berbeda. Ikhlas berasal dari kata akhlaso, yang artinya yaitu murni, bersih, jernih, tanpa campuran. Ikhlas adalah suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah semata tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang lain. Sedangkan ridho berarti rela yang berhubungan dengan qada dan qadar dari Allah. Ridho adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita baik suka maupun duka adalah yang terbaik menurut Allah. Dan apapun yang telah digariskan oleh Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang berdampak baik bagi hambanya. Nah, itu perbedaan ikhlas dan ridho. Kemudian ikhlas adalah sikap menerima dengan lapang dada apapun yang sudah terjadi. Contohnya misalkan pada saat ada orang yang menyakiti kita, maka kita harus berusaha untuk apa? Untuk memaafkan dan mengikhlaskan semuanya tanpa ada rasa dendam yang tersisa di hati. Ikhlas adalah suatu sikap yang terlihat mudah diucapkan, namun banyak orang yang kesulitan dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan karena setiap manusia memiliki penyakit hati yang menyulitkan untuk bersikap ikhlas. Namun, bagi orang yang bertakwa, ikhlas tidak akan sulit diterapkan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menganalogikan ikhlas dengan sebuah gelas yang dipenuhi dengan air bening. Di situ air tampak murni jernih tanpa bercampur dengan zat lain apapun. Begitu pula saat seorang ikhlas, dia melakukan amalan hanya untuk mencari ridho Allah dan tanpa motivasi apapun selain itu. Nah, itu pembahasannya dari itu. Subhanallah, ternyata materinya sangat bagus sekali. Dan Bu, sekarang Raisa mau tanya, bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita untuk terima? Memang ya, kadang
ketika kita menghadapi suatu hal yang sulit kita terima, itu ada perasaan kecewa, ya kan? Ada perasaan tidak suka. Nah, perasaan itu wajar adanya. Tetapi keikhlasan di sini adalah sebenarnya itu adalah amalan hati, amalan hati kita. Sedangkan amalan hati kita itu yang dibutuhkan adalah keyakinan. Jadi kita harus yakin apapun yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah. Nah, kalau kita misalkan kita timpa suatu masalah, misalkan suatu masalah, kemudian pada saat kita seikhlasnya menerima masalah itu akan apa? Insya Allah akan apa? Akan ada jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kuncinya adalah keyakinan hati kita. Keyakinan hati kita bahwa segala apapun masalah yang ada ini adalah ada pemecahannya dan ada solusinya. Nah, kalau kita sudah yakin, insya Allah kedepannya kita akan ikhlas menerima apapun yang terjadi. Nih Bu Epian mau tanya, bagaimana cara menggapai hati yang ikhlas? Untuk menggapai hati yang ikhlas, seperti yang tadi Ibu sebutkan, ikhlas mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan, ya kan? Nah, untuk menggapainya itu ada jalan keluarnya, yaitu apa? Dengan apa? Dengan niat yang benar-benar dalam hati kita. Misalkan kita ketika ingin ketika kita ikhlas dalam menjalankan sebuah ibadah, supaya benar-benar ikhlas, itu harus apa? Harus niat dulu dengan apa? Dengan benar. Saya niat, misalkan ketika kita akan berangkat sekolah, niatkan dulu, niat saya untuk pergi ke sekolah. Maka apapun yang akan terjadi nanti otomatis kita akan apa? Akan ikhlas. Niat saya bekerja, apapun yang terjadi nanti di tempat pekerjaan, kita akan apa? Akan ikhlas menerimanya. Ya. Jadi intinya adalah niat yang benar-benar. Karena pekerjaan apapun, kalau kita niatkan dengan benar, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Nah Bu, bagaimana caranya agar kita bisa mengikhlaskan seluruh amal perbuatan hanya kepada Allah? Untuk mengikhlaskan semua amal perbuatan kita, yang pertama kita harus berdoa. Ya. Kita berdoa kepada Allah, mohon apa? Mohon ditetapkan iman kita. Ya, ada sebuah doa itu ya muqallibul qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu adalah doa untuk ditetapkan hati supaya kita tidak berbalik. Kita minta diistiqomahkan. Ya, itu yang pertama, berdoa. Kemudian yang keduanya yaitu kita sembunyikan amal ibadah kita dari orang lain. Maksudnya bukan kita beramal ibadah itu bukan untuk disebarkan, tapi kita sembunyikan supaya tidak menimbulkan perasaan riya yang ada jadinya. Ya. Nah, kita sembunyikan amal ibadah kita. Kemudian yang ketiganya yaitu kita tidak terpengaruh pada perkataan orang lain. Artinya kalau kita melakukan suatu perbuatan, kemudian ada orang lain, kan suka ada orang lain ya yang berbicara begini gitu. Nah, jangan sampai kita terpengaruh. Ya, jangan sampai terpengaruh. Tetap apa yang kita lakukan ini adalah benar dan ini adalah datangnya dari Allah. Itu. Kalau contoh Bu, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama seorang muslim itu harus dalam berperilaku harus berhati-hati. Artinya kita tidak gegabah, ya, tidak sembarangan dalam bersikap, tidak gegabah dalam berperilaku. Kemudian yang keduanya dalam beribadah yang tadi sudah Ibu sebutkan, niat dalam hati. Niatkan kita beribadah hanya untuk kepada Allah semata. Ya. Kemudian adanya tolong menolong antara sama muslim, tapi diniatkan tolong menolong itu hanya kepada Allah semata. Kemudian yang selanjutnya itu gemar melakukan perbuatan terpuji.
Ya, perbuatan terpuji di sini adalah perbuatan yang baik, misalkan membantu teman, kemudian bersedekah. Tapi sekali lagi itu tidak boleh diumbar, Umbar. ya, tidak boleh diumbar. Artinya apa? Harus ditutupi. Bukan karena apa? Kita takutnya kalau kita umbar, takutnya kita menjadi Ria. mungkin itu. Oh, ternyata itu teman-teman penjelasan dari Ibu. Jadi kesimpulannya adalah orang yang ikhlas adalah orang yang berbuat sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain, sekalipun sekedar pujian, melainkan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menjadi salah satu syarat dalam beramal dan beribadah sehingga seorang muslim harus senantiasa menjaganya. Sampailah kita di ujung acara. Bu, ada pesan buat teman-teman di rumah? Pesan Ibu khususnya untuk anak SMK PGRI 2 Sumedang, gunakan atau manfaatkan momen Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah dan harus tetap semangat. Buktikan bismillahmu suatu saat akan menjadi alhamdulillahmu. Ya. Dan pasrahkan semua harapan kita, semua pinta kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apa yang disandarkan kepada Allah insya Allah akan mendapat yang terbaik. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali, teman-teman. Teman-teman, kita pamit undur diri. Semoga puasanya penuh berkah dan tetap disehatkan. Apabila terdapat kekurangan dan tidak nyaman, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Eprian Wiwarupeturijal dan rekan saya Reisa Deliani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.